Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar dulu apa yang dimaksud mengenai ekonomi manajerial, ruang lingkupnya, serta beberapa teori yang berhubungan dengan ekonomi manajerial. Untuk memahami ekonomi manajerial, kita perlu definisikan daripada dua kata yang membentuk ekonomi manajerial tersebut. Jadi ada yang pertama kata ekonomi dan yang kedua adalah manajerial yang berasal dari kata manajemen. Nah, apa arti ekonomi? Ekonomi seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu rumah tangga dan nomos itu aturan. Jadi ekonomi bisa kita artikan sebagai suatu ilmu yang mengatur bagaimana rumah tangga dari sisi keuangan. Nah, ketika kita ngomongin manajemen, itu merupakan ilmu dan seni. Jadi tidak hanya ilmu, diperlukan seni, di mana seni yang dibutuhkan antara orang yang satu dan orang yang lain, atau seni yang dipunya oleh orang yang satu dan orang yang lain dalam melakukan proses-proses manajemen, sehingga hasilnya bisa efektif dan efisien. Jadi ketika ekonomi digabungin menjadi manajerial atau suatu proses untuk melakukan pengaturan rumah tangga tersebut, tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu solusi optimum di dalam masalah-masalah keputusan manajerial. Jadi kita artikan ekonomi manajerial itu merupakan penggunaan daripada teori ekonomi. Kenapa teori ekonomi? Di situ ada kata-kata ekonominya. Jadi kita tetap menggunakan basic teori ekonomi baik mikroekonomi maupun makroekonomi. Nah, selain itu kita juga menggunakan rumpun ilmu yaitu ilmu keputusan atau ilmu kuantitatif, di mana di sini ada matematika ekonomi, ekonometrika ataupun statistik. Yang tujuannya adalah, seperti yang dijelaskan tadi, mencapai solusi optimum untuk masalah keputusan manajerial. Nah, solusi optimum ini maksudnya adalah kita mencapai sesuatu yang paling tinggi, tujuan yang paling tinggi, bukan hanya memaksimumkan tujuan, tapi optimum. Optimum di situ adalah sesuatu capaian yang paling tinggi ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah. Kita tahu ketika di dalam suatu perusahaan atau organisasi, itu sumber dayanya selalu terbatas. Jadi dengan keterbatasan sumber daya ini, kita akan berusaha mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimumkan atau mengoptimumkan laba perusahaan. Dalam usaha mencapai laba yang optimum ini atau nilai yang optimum, itu pasti dihadapkan dengan berbagai masalah keterbatasan dan lain-lainnya. Nah, untuk itulah ilmu ekonomi manajerial diperlukan. Jadi ilmu ekonomi manajerial ini mengkombinasikan dua rumpun ilmu, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu pengambilan keputusan statistik dalam menghadapi masalah-masalah di dalam perusahaan yang sumber dayanya terbatas untuk mencapai suatu keputusan atau solusi optimum, solusi yang terbaik dalam mencapai tujuan perusahaan. Bagan di sini juga menjelaskan pengertian ekonomi manajerial, cuman lebih rinci, di mana untuk menggabungkan teori ekonomi dan metode kuantitatif. Nah, di sini teori ekonominya pada sumber Dominic Salvator sebelumnya cuma dijelaskan teori ekonomi mikro dan makro. Di sini lebih rinci lagi. Jadi teori ekonomi yang digunakan untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan yang bisa menyelesaikan masalah secara optimum, itu kita menggunakan analisis marginal, teori permintaan, teori perusahaan, perilaku organisasi, dan public choice theory atau teori pilihan publik. Dan teori tersebut dikombinasikan dengan metode kuantitatif, yaitu numerikal, statistik, perencanaan, peramalan, game theory, optimasi, dan informasi sistem. Jadi di sini sudah dijelaskan lebih rinci lagi apa-apa aja metode kuantitatifnya. Dan
kedua ilmu ini, rumpun ilmu ini digabungkan untuk mempelajari managerial economics. Jadi ekonomi manajerial sama seperti mengintegrasikan antara kedua rumpun ilmu sehingga mencapai suatu solusi yang optimum untuk pengambilan keputusan di dalam organisasi atau perusahaan. Bagan di sini juga menjelaskan pengertian atau definisi daripada ekonomi manajerial itu sendiri, tapi lebih simple, di mana tidak disebutkan teori ekonominya apa dan metode kuantitatifnya apa. Yang intinya tetap sama, kita menggabungkan dua rumpun ilmu, mengintegrasikan bahasa lainnya, sehingga tercapailah solusi optimum untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Nah, untuk selanjutnya kita harus tekankan dulu apa tujuan perusahaan kita sehingga bisa diselesaikan dengan mata kuliah ekonomi manajerial. Kita sudah tahu pada sebelumnya ekonomi manajerial itu merupakan gabungan atau integrasi antara teori ekonomi dan metode kuantitatif untuk mengambil keputusan. Nah, apa sih hubungan antara ketiga rumpun ilmu ini? Jadi ada teori ekonomi, matematika ekonomi, dan metode kuantitatif. Kita bahas dulu mengenai teori ekonomi. Jadi suatu teori ekonomi itu tujuannya memprediksi dan menjelaskan suatu perilaku ekonomi. Umpamakan kita ingin menjelaskan perilaku permintaan. Teorinya, permintaan terhadap suatu barang itu akan ditentukan oleh harga barang tersebut. Bisa ditentukan oleh investasi, bisa ditentukan dengan harga barang lain. Intinya gini, suatu teori mengatakan apa sih yang menentukan permintaan suatu barang itu tinggi atau rendah, itu tergantung kepada harganya. Kalau harganya tinggi, itu permintaannya bakal rendah. Kita coba contohkan aja seperti harga lontong. Umpamakan harga lontong sudah mencapai Rp100.000, bakal nggak ada orang yang mau beli lontong, artinya permintaannya rendah. Nah, itu artinya perilaku yang dijelaskan menjadi sebuah teori. Jadi teorinya, harga terhadap permintaan. Ketika harga barang naik, permintaan akan turun. Nah, itu namanya teori. Teori tersebut akan dibentuk ke dalam persamaan matematika. Jadi tugas matematika ekonomi di sini adalah merumuskan ke dalam bentuk persamaan daripada teori ekonomi yang sudah dipaparkan. Nah, persamaannya gimana? Dibuat menjadi simbol matematika. Q adalah simbol daripada quantity atau jumlah yang diminta, merupakan fungsi daripada harga barang tersebut atau disimbolkan P. Y disimbolkan menjadi pendapatan. Jadi pendapatan seseorang akan menentukan permintaan terhadap suatu barang. Misalnya ketika gaji kita 2 juta, itu kita biasanya beli sepatunya cuma 1. Ketika gaji kita sudah bertambah 5 juta, bisa jadi kita beli sepatunya 2. Artinya pendapatan seseorang, tinggi rendahnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi daripada jumlah barang yang dimintanya. Nah, PY di sini merupakan harga barang lain. Jadi harga barang lain akan mempengaruhi permintaan suatu barang tersebut. Nah, hubungan teori ekonomi ini digambarkan ke dalam suatu persamaan matematika. Itulah fungsi daripada matematika ekonomi, membentuk suatu persamaan matematika daripada teori ekonomi. Nah, terus apa hubungannya antara matematika ekonomi terhadap metode kuantitatif? Jadi matematika ekonomi itu hanya menghubungkan antara teori variabel-variabel di dalam teori ekonomi. Dia belum bisa meramalkan. Jadi ketika kita sudah punya data yang banyak, kita bisa meramalkan, memprediksi berapa sih jumlah barang yang diminta terhadap suatu barang. Nah, itu bisa diselesaikan dengan ilmu metode kuantitatif yang di dalamnya termasuk statistik, ekonometrik, dan manajemen kuantitatif untuk pengambilan keputusan juga. Nah, ketika kita punya datanya, dari persamaan matematika ini, kita bisa membentuk persamaan regresi, di mana persamaan regresinya dari data ya. Jadi ini persamaan regresi dicontohkan saja. Harus ada datanya dulu, baru bisa digunakan ilmu metode kuantitatifnya. Ketika sudah ada persamaan matematika, persamaan regresi seperti ini,
kita selanjutnya bisa melakukan forecasting atau peramalan terhadap jumlah barang yang diminta. Kita pengen tahu nih misalnya berapa sih jumlah sepatu yang diminta pas lebaran. Itu kita bisa melakukan prediksi dengan menentukan data harga sepatu tersebut, harga sepatu lain juga, atau pendapatan konsumen terhadap sepatu tersebut. Nah, jadi inilah hubungan antara ketiga rumpun ilmu yang ketiga-tiganya diintegrasikan atau disatukan ketika kita ingin menggabungkannya menjadi rumpun ilmu ekonomi manajerial sehingga bisa mencapai solusi optimum di dalam pengambilan keputusan. Ekonomi manajerial selain berkaitan dengan teori ekonomi dan metode kuantitatif, juga berkaitan dengan area fungsional ilmu administrasi. Nah, area fungsional ilmu administrasi ini maksudnya merupakan seperti fungsi-fungsi dari manajemen, misalnya manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan produksi. Jadi itu merupakan area fungsionalnya. Nah, area fungsional ilmu administrasi ini akan menjadikan latar belakang atau pendorong ketika kita akan mengambil suatu keputusan manajerial. Jadi intinya ekonomi manajerial itu tidak hanya gabungan daripada teori ekonomi dan metode kuantitatif, tapi di dalamnya harus ada juga fungsi-fungsi manajemen, yang dimana fungsi manajemen itu akan menjadi latar belakang atau menjadi pegangan kepada seorang manajer ketika dia ingin mengambil suatu keputusan yang bisa menyelesaikan masalah, dan tujuan akhirnya adalah sehingga tercapai suatu yang efisien. Untuk memahami ekonomi manajerial, kita sebelumnya harus menguasai konsep daripada teori perusahaan atau theory of the firm. Nah, gunanya apa? Theory of the firm akan membantu kita mencapai tujuan akhir perusahaan, karena ekonomi manajerial itu hanya mengintegrasikan, menggabungkan berbagai rumpun ilmu untuk pencapaian tujuan perusahaan yang terdapat di dalam theory of the firm atau teori perusahaan. Berdasarkan Investopedia, jadi pengertian daripada teori perusahaan itu merupakan suatu konsep ekonomi mikro di dalam ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perusahaan itu eksis untuk membuat keputusan yang akan memaksimumkan keuntungan. Jadi tidak hanya meningkatkan ya, tapi memaksimumkan. Maksimum itu dalam kondisi yang paling tinggi. Jadi teori ini menyatakan untuk memaksimumkan keuntungan atau laba itu, maka perusahaan harus memaksimumkan atau harus menciptakan jarak yang sebesar-besarnya antara pendapatan dengan biaya. Jadi harus mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya dengan biaya seefisien mungkin. Itu merupakan konsep awal daripada teori perusahaan untuk memaksimumkan laba. Kemudian konsep ini berkembang lagi menjadi pengertian yang lebih kompleks, di mana teori perusahaan awalnya hanya memaksimumkan laba. Ketika memaksimumkan laba, itu bisa jadi hanya dalam jangka pendeknya saja, tapi tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan kelangsungan perusahaan ke depannya. Karena itu, theory of the firm berkembang lagi menjadi suatu konsep di mana tujuan perusahaan tidak hanya memaksimumkan labanya, tapi meningkatkan nilainya daripada tahun ke tahun. Nah, bagaimana nilai perusahaan bisa meningkat dari tahun ke tahun? Itu kita harus melakukan keputusan-keputusan manajerial yang mengkombinasikan antara teori ekonomi makro dan ilmu pengambilan keputusan yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana selanjutnya untuk menghitung nilai perusahaan? Nilai itu adalah suatu value atau sesuatu yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Gimana kita menentukan perusahaan itu nilainya lebih baik dibandingkan perusahaan yang lain? Atau ketika kita membandingkan dua perusahaan, Indofood atau Unilever, mana nilainya lebih tinggi? Jadi perhitungan nilai ini diukur secara ekonomi manajerial berdasarkan konsep time value of money.
Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung nilai perusahaan dengan menggunakan konsep time value of money. Konsep nilai waktu dari uang bahasa Indonesianya. Nah, pelajaran ini harusnya sudah kalian kuasai di manajemen keuangan yang akan diaplikasikan kepada mata kuliah yang lainnya. Salah satunya adalah ekonomi manajerial. Di dalam konsep time value of money, kita tahu nilai uang sekarang itu nggak sama nilai uang masa depan. Jadi jangan lupa ketika kita menghitung suatu rumus, jangan lupa tujuan kita apa di dalam rumus ini. Tujuan kita adalah menghitung nilai perusahaan yang disimbolkan dengan present value. Jadi berdasarkan konsep time value of money, nilai perusahaan merupakan nilai sekarang daripada perkiraan laba di masa depan yang bakal diterima. Jadi untuk itu, untuk menilai suatu perusahaan nilainya tinggi atau rendah, kita harus tahu dulu prediksi labanya di masa depan berapa. Pi merupakan simbol laba. Laba yang merupakan pendapatan dikurang beban. Nah, Pi2 merupakan laba di tahun kedua dan Pi3 merupakan laba di tahun ketiga. Dibagi 1 ditambah R, di mana R ini merupakan rate atau tingkat suku bunga yang berlaku. Nah, untuk tingkat suku bunga yang berlaku, kita gunakan BI 7 days rate sebagai tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang digunakan oleh bank konvensional dan bank-bank lainnya di seluruh Indonesia sebagai acuan penentuan tingkat suku bunga pinjaman maupun simpanan. Jadi tingkat suku bunga perbankan itu nggak akan jauh angkanya daripada BI 7 days rate yang telah ditentukan sama BI. Jadi R ini merupakan tingkat suku bunga pada tahun pertama, tingkat suku bunga pada tahun kedua, dan tingkat suku bunga pada tahun ketiga. Kita tahu kalau rumusnya seperti ini, itu artinya dia menggunakan rumus present value, interest factor di dalam compounding. Makanya kalian harus menguasai dulu konsep time value of money di dalam manajemen keuangan untuk menghitung nilai perusahaan di dalam ekonomi manajerial. Intinya gampang. Di dalam konsep time value of money itu dikenal bunga majemuk atau compounding interest dan anuitas. Apa bedanya kedua tingkat suku bunga ini? Jadi kalau compounding itu cuma sekali aja. Kalau anuitas dia berkali-kali. Artinya gini, kalau anuitas itu adalah pendapatan yang bakal kita terima di masa depan nilainya sama dengan tingkat suku bunga yang sama. Jadi ketika perkiraan laba di masa depan itu sama dengan tingkat suku bunga yang sama, kita bisa langsung menggunakan rumus anuitas atau present value interest annuity factor. Bisa dilihat di dalam tabel time value of money. Dan ketika laba kita cenderung berbeda-beda dari perkiraannya dari tahun pertama ke tahun kedua dan ke tahun ketiga, itu kita harus cari manual, tidak bisa cari secara langsung. Nah, anehnya atau yang perlu dipikirkan kembali atau perlu pertimbangkan kembali menghitung nilai perusahaan dengan konsep time value of money adalah hal ini sangat tidak masuk di akal karena pada kenyataannya tingkat suku bunga perbankan itu bahkan berganti setiap 7 hari. Bisa jadi tetap 7 hari selanjutnya, tapi tergantung kepada kebijakan Bank Indonesia. Kita tidak bisa menggunakan tingkat suku bunga rate atau rate ya yang tetap pada rumus time value kita. Jadi menghitung nilai perusahaan dengan menggunakan konsep time value ini sangat tidak masuk di akal, tapi lumayan bisa, bukan lumayan ya, tetapi bisa dijadikan acuan saja, tidak dijadikan patokan yang benar-benar bisa menghitung nilai perusahaan. Jika benar-benar ingin menghitung nilai perusahaan, itu kalian bisa menggunakan konsep di manajemen keuangan, menggunakan rasio market to book ratio. Tetapi di ekonomi manajerial, kita mempunyai pola pikir seorang ekonom, jadi ketika kita melakukan penilaian, kita nggak bisa menggunakan konsep manajemen keuangan di sini, yaitu market to book ratio dalam menghitung nilai perusahaan seseorang atau berdasarkan asetnya saja tidak bisa. Jadi intinya di ekonomi manajerial adalah nilai perusahaan merupakan nilai sekarang daripada laba yang bakal diprediksinya di masa depan. Satu lagi alasan mengapa konsep time value of money itu sangat konyol saya bilang digunakan untuk menghitung nilai perusahaan.
karena agak sulit menentukan perkiraan laba perusahaan di masa depan dengan kondisi yang tidak pasti, apalagi pada zaman sekarang dipenuhi dengan uncertainty atau ketidakpastian. Mana bisa kita prediksi laba di masa depan berapa jumlahnya di tahun pertama, kedua, ketiga apalagi. Nah, karena itu untuk menghitung nilai perusahaan ini kita belum ada patokan berapa tahun ke depan data yang harus kita punya dalam menghitung present value-nya atau menghitung nilai perusahaannya. Intinya di sini kita ambil garis besarnya saja. Nilai perusahaan itu adalah ketika si perusahaan menganggarkan atau membayangkan atau bisa memprediksi kira-kira laba di masa depannya berapa. Ketika labanya tinggi, itu berarti nilai perusahaannya juga semakin tinggi dan tergantung juga kepada tingkat suku bunga yang berlaku. Tingkat suku bunga itu diartikan sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Jadi sering disebut dengan risk-free rate, tingkat suku bunga bebas risiko. Karena patokannya adalah ketika kita nabung di bank dengan sejumlah uang tersebut, itu kita nggak akan dikenakan risiko sama sekali di bank. Kecuali kalau kita menempatkan dana kita di saham, di obligasi, baru terkenanya risiko daripada operasional atau risiko daripada makronya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan praktekkan pada slide selanjutnya. Nah, jadi ini merupakan contoh soal pertama, di mana sudah diperkirakan yang saya bilang sangat tidak masuk di akal. Nggak mungkin kita bisa memprediksi secara akurat berapa laba perusahaan di masa depan. Jadi ini contoh saja. Umpamakan di tahun pertama itu perusahaan perkiraan labanya adalah 100 juta, tahun kedua 150 juta, dan tahun ketiga adalah 300 juta. Jadi prediksi laba itu akan semakin meningkat karena perusahaan akan mengoptimalkan operasionalnya sedapat mungkin, di mana pendapatan dan biaya itu jaraknya akan semakin tinggi. Jadi biaya diusahakan semakin kecil dan pendapatan diusahakan akan semakin besar. Jadi umpamakan aja begitu. Dan BI 7 days rate adalah 4%. Jadi tingkat suku bunga selama 3 tahun itu dianggap tidak pernah berubah, walaupun tidak mungkin hal seperti itu bakal terjadi di dunia nyata. Ya, umpamakan aja tingkat suku bunga itu adalah 4% di 3 tahun tersebut stabil, tidak pernah berubah. Jadi cara mencarinya gimana? Present value sama dengan laba di tahun pertamanya 100 juta per 1 ditambah tingkat suku bunganya. Tingkat suku bunganya harus kita jadikan desimal dulu, 0,04. Pangkatnya berapa? Pangkat 1 karena dia di tahun pertama. Nah, kita tambahkan lagi sama 150 juta per 1 ditambah. Nah, kebetulan tingkat suku bunganya nih sama, jadi kita pakai 0,04 terus. Pangkatnya yang berbeda. Kenapa? Ini kan tahun kedua. Maka kita pakai yang pangkat 2. Ditambah lagi 300 juta per 1 ditambah tetap tingkat suku bunganya. Kalau tingkat suku bunganya berbeda, baru dipakai yang berbeda ya. 0,04 dipangkatin 3. Nah, selanjutnya ini dicari dulu, diselesaikan. 1,1 ditambah 0,04 jadi 1,04. Jadi 100 dibagi 1,04 ditambahin hasil dari ini, tinggal dijumlahkan aja. Jadi itulah artinya nilai perusahaan yang pertama. Tugas kalian adalah cari nilai perusahaan pada soal yang kedua dan soal yang ketiga. Nah, soal yang kedua ini tingkat suku bunganya berbeda-beda pada tiap tahun. Dan pada tahun ketiga itu, bukan tahun ketiga ya, pada contoh ketiga itu penjualannya sama 1-3, tapi tingkat suku bunga juga sama gitu. Jadi kalau kalian belum bisa menentukan rumus anuitas atau compounding, kalian pakai rumus ini aja, rumus simple ini aja. Jadi bisa kalian hitung nilai perusahaannya secara langsung.
Nah, tugasnya bisa dikerjakan sampai dengan 2 minggu. Jadi dikasih waktu 2 minggu untuk menghitung nilai perusahaan pada contoh kedua dan contoh ketiga ya. Caranya ikutin cara yang pertama saja kalau tidak menguasai konsep time value of money. Oke. Nah, jadi ketika kalian bisa menghitung menggunakan rumus anuitas, tinggal pakai tabel anuitas saja, kalian bisa pertimbangkan dengan langsung menggunakan konsep anuitas. Jika pendapatan dan tingkat suku bunganya sama, bisa pakai rumus anuitas. Tapi ketika pendapatannya tidak sama dan suku bunganya bisa sama atau enggak, itu kalian harus menggunakan satu-satu rumusnya, dipakai rumus yang panjang seperti dijelaskan di awal, pakai rumus compounding satu-satu. Nah, kalau kalian tidak bisa membedakan antara anuitas sama compounding, cukup dengan menggunakan rumus yang dijelaskan di awal. Jadi rumus itu bisa mencari tanpa kalian harus menguasai konsep time value of money. Nah, berikut ini merupakan kendala-kendala di dalam operasi perusahaan. Jadi perusahaan itu selalu dihadapkan dengan kendala-kendala. Bentuk kendalanya bisa dari sumber daya dan bisa dari kendala hukum dan lain-lainnya gitu ya. Ada kendala ekonomi, lingkungan sosial. Cuman kita berfokus kepada dua ini aja karena dua ini biasanya yang paling mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, kendala dalam operasi perusahaan dari sumber daya yang terbatas, contohnya tenaga ahli. Perusahaan biasanya kurang tenaga ahli sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari luar yang biayanya lumayan mahal dibandingkan tenaga ahli lokal. Nah, bahan mentah selalu terbatas. Dana perusahaan selalu terbatas. Jika perusahaan ingin memproduksi lebih banyak, itu barangnya kan harus disimpan supaya nggak rusak. Nah, ruangan pabrik perusahaan harus terbatas. Ketika ingin menambah pabrik baru, itu biayanya lebih meningkat. Intinya, perusahaan selalu menghadapi limited resources atau sumber daya yang terbatas. Itu kendala di dalam operasi perusahaan. Nah, selanjutnya kendala di bidang hukum seperti upah minimum. Di beberapa daerah ada upahnya lebih tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih. Jadi di sini kita sudut pandangnya sudut pandang perusahaan, bukan sudut pandang pekerja. Kalau pekerja menginginkan upah setinggi-tingginya, sedangkan perusahaan menginginkan upah serendah-rendahnya. Nah, terus standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah juga menghendaki perusahaan mengeluarkan biaya lebih tinggi. Misalnya harus ada asuransi kesehatan, jaminan kerja, dan sebagainya. Itu biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan. Nah, emisi atau polusi minimum yang harus ditetapkan. Misalnya perusahaan nggak bisa membuang limbahnya langsung, harus diolah dulu. Nah, pengolahan tersebut membutuhkan biaya dan biaya tersebut akan dibebankan kepada perusahaan lain jadinya. Jadi, ini merupakan kendala-kendala hukum dan kendala sumber daya yang dihadapin perusahaan dalam operasionalnya. Nah, jadi perusahaan itu harus tetap beroperasi meskipun dihadapi dengan kendala seperti ini. Disinilah peran ekonomi manajerial. Jadi, ekonomi manajerial itu akan berfokus di mana dengan kendala yang dihadapi ini nih, yang banyak-banyak kendalanya, dapat mencapai optimasi yang disebut dengan constraint optimization. Jadi optimasi terkendala namanya. Gimana perusahaan mengoptimalkan laba dengan kendala-kendala yang dihadapi. Karena kendala ini nggak bisa kita hilangkan, dari sononya emang ada. Emang selalu akan ada selama perusahaan masih beroperasi. Yang harus dilakukannya adalah memanage kendala tersebut sehingga bisa mencapai optimal. Ingat ya, di sini bukan meningkatkan tapi mengoptimalkan. Beda istilah mengoptimalkan sama meningkatkan. Meningkatkan hanya sebatas kenaikan. Kalau optimal itu sudah level yang paling tinggi daripada suatu laba atau nilai perusahaan. Selanjutnya, teori perusahaan itu terus berkembang, yang bakal kita bahas sedikit saja. Ini teori perusahaan yang lain yang merupakan perkembangan daripada teori perusahaan yang sebelumnya, yaitu yang mengatakan tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Jadi si William Baumol menyatakan tujuan perusahaan bukannya memaksimalkan
bukannya mengoptimalkan daripada nilai perusahaan, tapi maksimasi penjualan. Nah, apa bedanya maksimasi penjualan terhadap nilai perusahaan? Kalau nilai perusahaan itu sudah labanya, kalau maksimasi penjualan itu hanya berdasarkan penjualan aja. Beda ya antara penjualan sama laba. Perusahaan bisa menjual, belum tentu hasil yang dijualnya itu menghasilkan laba di masa depan. Yaitu menurut William Baumol. Menurut Oliver Williamson, jadi tujuan perusahaan itu adalah maksimasi utilitas manajemen atau kepuasan manajemen. Teori inilah yang nanti diaplikasikan kepada manajemen keuangan, yaitu tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham. Pemegang saham dalam rangka manajemen juga di situ termasuk. Jadi perusahaan harus berusaha gimana meningkatkan kepuasan manajemen, upahnya meningkat, gajinya meningkat. Jadi kalau misalnya manajemen kesejahteraannya meningkat, otomatis dia akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan juga perusahaan. Nah, disinilah potensi terjadinya agency cost atau konflik keagenan yang selanjutnya kalian bisa pelajari di manajemen keuangan di jurnalnya Fama. Jadi cari aja, searching aja. Jurnal Fama itu sangat banyak membahas mengenai agency cost atau biaya keagenan. Nah, selanjutnya konsep teori perusahaan yang lain dikeluarkan oleh Richard dan James yang mengatakan sumber daya yang terbatas sehingga membuat manajer itu kurang mampu untuk memaksimumkan laba, tetapi hanya mampu memuaskan beberapa tujuan yang selanjutnya disebut dengan perilaku pemuasan. Jadi di sini teorinya mengatakan, nah perusahaan itu emang terbatas semuanya, kendala-kendala yang seperti dijelaskan sebelumnya. Tapi perusahaan itu meskipun dihadapi dengan kendala tersebut, tapi dia masih mampu kok untuk memuaskan beberapa pihak di dalam perusahaan yang disebut dengan satisfaction behavior. Jadi yang bisa ditingkatkan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Nah, jadi teori manakah yang bakal kita pakai selanjutnya di dalam ekonomi manajerial? Kita akan tetap menggunakan teori yang pertama, di mana tujuan perusahaan itu tetap meningkatkan nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan merupakan nilai sekarang daripada laba perusahaan di masa depan. Jadi prediksi laba perusahaan di masa depan itu harus tinggi sehingga nilai perusahaannya harus tinggi atau mencapai tingkat optimum atau maksimum. Bukan hanya meningkatkan tapi mencapai tingkat optimum. Karena tujuan perusahaan itu adalah meningkatkan nilai perusahaan di masa depan, di mana nilai perusahaan merupakan nilai sekarang daripada laba-labanya di masa depan. Kita pahami dulu apa itu laba. Jadi laba itu dibagi dua berdasarkan ekonomi manajerial ya. Ada laba bisnis, namanya ada laba ekonomi. Nah, laba bisnis inilah yang sering digunakan di dalam manajemen keuangan sama akuntansi. Jadi ketika kita sudah ada unsur ekonominya, kita akan melihat sesuatu dari perspektif ekonom lagi, bukan seorang manajer keuangan lagi. Nah, seorang ekonom akan lebih memperhatikan laba ekonomi dibandingkan laba bisnis. Karena laba bisnis sudah jelas, gimana cara menghitung laba bisnis itu pendapatan dikurang biaya akuntansi. Biaya akuntansi itu adalah biaya eksplisit, jadi dia sama gitu. Nah, kalau seorang ekonom akan menganggap suatu laba itu adalah laba ekonomi yang merupakan pengurangan daripada pendapatan yang diterima perusahaan dikurang biaya eksplisit ditambah sama biaya implisit. Nah, di sini bedanya ada biaya implisit. Jadi ketika kita ngomongin laba untuk kedepannya itu kita akan memperhatikan laba ekonomi saja. Nah, biaya implisit ini adalah sama seperti opportunity cost atau bahasa Indonesianya biaya kesempatan. Umpamakan pendapatan perusahaan itu, misalnya perusahaan ini pendapatannya 100 juta. 100 juta ini digunakan kepada investasi lain yang bisa menghasilkan umpamakan 100 juta gitu.
Nah, tapi ternyata tidak digunakan. Jadi 100 juta itu akan menjadi biaya kesempatan yang hilang gara-gara perusahaan tidak melakukan kebijakan tersebut. Jadi istilahnya ini adalah kesempatan-kesempatan yang dilewatkan perusahaan ketika perusahaan tidak memutuskan untuk melakukan kegiatan tersebut yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah, itu namanya laba ekonomi. Jadi orang ekonomi selalu mengambil kesempatan-kesempatan yang bisa menghasilkan laba. Ketika kesempatan tersebut tidak diambil, nah itu akan menjadikan kerugian bagi suatu perusahaan. Nah, itu namanya biaya implisit. Seorang ekonom akan memperhatikan biaya tidak hanya biaya yang berasal daripada operasional perusahaan atau biaya eksplisit, tapi juga berasal dari biaya implisit. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, kita pelajari ada beberapa teori laba. Yang pertama, risk-bearing theories of profit, di mana laba ekonomi itu dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi industri dengan risiko yang tinggi. Jadi maksudnya begini, perusahaan ketika jenis industrinya adalah industri dengan risiko yang tinggi, umpamakan perusahaan pertambangan, perusahaan batubara, itu risikonya sangat tinggi sehingga dia membutuhkan laba ekonomi yang benar-benar besar atau membutuhkan laba ekonomi yang benar-benar sudah diperhitungkan. Jadi dia akan memperhitungkan seluruh biaya implisit ketika misalnya perusahaan tidak memutuskan untuk melakukan industri itu, apakah keuntungannya akan sama ketika perusahaan itu akan melakukan industri tersebut gitu. Jadi intinya dengan mengambil risiko tersebut diharapkan perusahaan bisa mencapai laba yang lebih tinggi dibandingkan ketika tidak mengambil risiko tersebut. Jadi ini adalah teori untuk mendapatkan laba dengan mengambil suatu risiko. Nah, selanjutnya ada laba berdasarkan pergesekan atau gangguan keseimbangan jangka panjang atau frictional theory of profit. Jadi sebenarnya di sini menjelaskan suatu perusahaan bisa mendapatkan laba ketika adanya terjadi gangguan keseimbangan jangka panjang. Nah, di situ ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih. Misalnya di zaman krisis seperti ini, itu ada beberapa perusahaan yang bangkrut, ada beberapa perusahaan yang bahkan tingkat keuntungannya berlipat-lipat dibandingkan perusahaan yang lainnya. Nah, jadi gara-gara adanya ketidakseimbangan ini, suatu perusahaan bisa mengambil keuntungan lebih dibandingkan perusahaan yang lainnya. Jadi ada karena pergesekan. Nah, jadi laba yang timbul gara-gara ada sesuatu yang terjadi atau pergesekan dan perusahaan mengambil kesempatan terhadap kondisi tersebut untuk mengambil keuntungan laba ekonominya. Nah, terus ada lagi teori yang paling gampang yang namanya monopoly theories of profit. Paling gampang tapi agak sulit dilaksanakan karena pada kenyataannya monopoli itu sulit dilakukan pada perusahaan. Jadi monopoli itu adalah di mana terdapat satu aja penjual dan banyak pembeli. Jadi monopoli sistemnya. Jadi laba ekonomi itu hanya bisa diperoleh karena kekuatan monopoli berdasarkan teori monopolinya. Tapi ini hal tidak mendasar juga karena banyak kenyataannya perusahaan-perusahaan monopoli di Indonesia itu ternyata membukukan kerugian karena tidak adanya efisiensi biaya. Jadi hanya menganggap barang-barangnya bakal terjual karena dia sendiri penjualnya, tapi mengabaikan dari segi efisiensi. Nah, teori ini ada benarnya, tapi ada juga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Teori selanjutnya adalah innovation theory of profit, di mana teori ini mengatakan suatu perusahaan itu bisa berhasil mendapatkan laba ekonomi berdasarkan daripada inovasi yang telah dilakukannya dan hal itu berhasil. Contohnya banyak perusahaan-perusahaan high-tech atau teknologi tinggi itu berhasil mendapatkan laba ekonomi yang luar biasa. Apple kita contohkan, Samsung, dan perusahaan-perusahaan lagi yang lain bahkan Oppo yang pangsa pasarnya sangat berbeda dibandingkan iPhone
atau Apple itu bisa mendapatkan laba ekonomi karena inovasi yang dilakukannya. Nah, perusahaan-perusahaan yang tidak bisa melakukan inovasi akan gagal atau tidak mendapatkan laba ekonomi. Contohnya banyak, BlackBerry yang inovasinya gagal atau yang tidak tanggap dengan inovasi, Nokia itu tidak bisa mendapatkan laba ekonomi. Jadi teori di sini menjelaskan kapan perusahaan bisa mendapatkan laba ketika dia berhasil melakukan inovasi. Nah, teori selanjutnya adalah managerial efficiency theory of profit. Di sini pada intinya adalah perusahaan itu mampu mendapatkan laba ekonomis ketika dia berhasil melakukan efisiensi. Jadi manajemennya berhasil melakukan efisiensi biaya di atas rata-rata perusahaan lain. Jadi ketika dia bisa berhasil melakukan efisiensi tersebut, dia akan mendapatkan laba ekonomi. Nah, itulah penjelasan berbagai macam teori laba. Jadi intinya di sini menjelaskan laba perusahaan itu bisa diperoleh berdasarkan inovasi yang dilakukan, dari efisiensi, daripada pergesekan kondisi ekonomi, daripada penerimaan risiko, dan lain-lainnya. Nah, demikianlah penjelasan untuk pertemuan pertama mengenai ruang lingkup ekonomi manajerial. Saya harap kalian bisa mengerti secara sekilas apa itu ekonomi manajerial dan ruang lingkupnya. Jadi makanya ekonomi manajerial itu kadang-kadang hanya dipelajari di khusus S2 saja, tidak termasuk S1, karena ilmunya mengintegrasikan beberapa rumpun ilmu yang lainnya, sehingga membutuhkan pemahaman ilmu yang lainnya dulu baru bisa untuk memahami ekonomi manajerial. Nah, demikianlah untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.